1001 jurus buat ngatasin murid-muridnya. Harus sabar, Mbak. Sabar dari berbagai hal. Sobat Malka, selamat datang di podcast Malka, tempat kita berbincang dan berbagi wawasan baru pada setiap episodenya. Kali ini kita lagi sama ibu guru hebat. Dari mana, Ibu? Dari MIPSM Banjarsari. Dari MIPSM Banjarsari, jauh-jauh ke sini. Ya, Wah, Nganjuk. ngeronggot. Wah, jauh-jauh dari sini. Dari Nganjuk, guys, ternyata jauh banget. Pengen lihat SMK Negeri 1 Pelosok. Saya kira tadi pengen lihat sayanya, Ibu, karena lihat di YouTube. baru ini, Mbak. Iya, belum kenal maka tak sayang. Saya perkenalan dulu, Ibu. Nama saya Vinsa. Pingsan. Iya. Lutfi. Wah, Ibu Lutfi. Ibunya ya ampun lemah lembut sekali, sabar, ciri khas guru-guru ini. Sabar kalau kesini. Kalau pas ketemu sama murid yang wow, itu ya ikut wow. Oh, itu mau juga. Wah. Berarti ini mesti itu, Bu, banyak jurus. Ibunya punya 1001 jurus buat ngatasin murid-muridnya. Ada yang wow, ada yang kalem. Tergantung nanti. Ini tuh, Bu, dari anak-anak itu tadi, menurut Ibu ada gak yang anaknya tuh kalau pas di sekolah sulit diatur gitu, Bu? Setiap anak memang pasti ada, Mbak. Setiap sekolahan pasti ada, Iya. setiap kelas juga pasti ada, dan pinter-pinternya kita untuk ngomong. Enggak. Iya. Satu guru ngomong berapa siswa itu 33 siswa ya, ada yang kalem, ada yang kisruh gitu. harus bisa mengambil hati anak. Iya, berarti harus bisa baca itunya anak ya, Bu, Situasi, karakternya kondisi, anak, situasi, karakter, kondisi iya. juga. Iya. Ini kayaknya kita perlu berbagi tips nih, Bu. Kalau semisal saya pengen jadi guru gitu, iya. Tipsnya itu harus sabar, Mbak. Sabar dari berbagai hal. Sabar dari berbagai hal, dari wali murid juga. Iya. Itu kadang kan ya ada yang pro dan kontra kan. Iya, Kadang biasanya ada yang sama setuju. Misalnya kegiatan ada sekolah gitu. kegiatan ini misalnya ada yang setuju, ada yang enggak, ada ya yang kita enggak. harus bisa memberikan masukan, memberikan pengarahan untuk beliau-beliau ini, Iya. gimana biar beliaunya ini setuju gitu. Ini kayaknya saya perlu belajar, Bu. Apa kalau kayak gitu tuh kita perlu belajar psikologis dulu, Bu? Baca Juga karakter sih, orang. otodidak aja. Oh, otodidak. Otodidak aja. Wah, berarti ibunya udah lama ini jadi guru, Bu? Udah lama, saya udah dari 2002. Waktu itu 2002. kuliah semester 2 saya udah ngelamar jadi guru hingga Oh, sekarang. iya. Udah lama berarti, Bu. Iya. 2002 saya belum lahir itu. 2002 saya. Terus itu kan kalau pagi saya ngajar, terus nanti sore sekitar jam 2:30 itu berangkat kuliah. Wah, ibunya dari dulu berarti Hmm, rajin membagi-bagi waktu antara kuliah. Kan di rumah jelasnya juga ada tuh, Bu, kegiatan-kegiatan kita yang lain harus di itu, juga iya. Oh, enggak ada. ada. Kuliah sama ngajar aja udah. Kuliah sama ngajar aja. Ya ngajar, terus setelah kuliah ya cuma ngajar aja. Ibunya dari dulu juga udah langsung ngajar di situ apa sempat di tempat lain, Bu? Langsung di situ. Langsung di dekat situ. rumah. Oh, dekat rumah. Rumah juga alumni juga. Oh, alumni situ juga. Wah, berarti dari belajar di situ sampai mengajar di situ ini. Istiqomah sekali. Sampai 2026 ya. Iya, 2026 berarti udah 24 tahun ya, Ibu. Kerasan. Ini perlu kesabaran yang sangat amat luas. Sabar, harus sabar. Iya, harus sabar. Kan kadang-kadang anak-anak juga ada tuh, Bu, yang pas waktu dibilangi ngeyel, ngotot, malah bentak-bentak nek guru. Kadang-kadang Ibu gimana, Bu, kalau kayak gitu, Bu? Iya itu tadi, memang harus sabar ngajar anak orang. Soalnya kan zaman sekarang kalau kita buat kekerasan ya itu nanti Iya, kan nanti kena efeknya, pidana ya, Bu. Iya, terus akhirnya gini, wis pokoknya istilahnya kita ngajar,
anak-anak ya kita arahkan ke yang baik. Jika mungkin nanti ada anak-anak yang istilahnya brengkel, nah itu ya nanti ada jurus tersendiri lah, jadi pelan-pelan untuk biar dia tidak seperti itu lah. Kalau dari ibu nih biasanya apa, anaknya dipanggil sendiri terus Iya, dibilangi apa gimana bu? ada yang seperti itu. Ada yang nanti saya panggil di kantor, kan ada Mm-mm. guru yang khusus untuk anak-anak yang seperti itu. Nah, itu dipanggil di kantor ya, nanti dibilangi. Biasanya anak-anak udah lulus kok, kalau sekitar usia SD masih gampang gitu. Iya, Diarahkan masih gampang. kan ibaratnya masih itu ya bu, masih luas buat dibentuk karakternya itu. Iya. Justru kuncinya di situ bu. Pas waktu SD tuh biasanya masih brengkel-brengkel kuarpe Tapi dhewe. masih agak ini, kalau anak-anak di MIPS Banjarsari alhamdulillah ini anaknya masih nggak begitu parah lah. Oh, Cuma alhamdulillah ya, Bu. mungkin kadang misalnya sering bolos, ya. Mm-mm, mm. Maksudnya sering bolos itu tidak masuk sekolah tanpa keterangan gitu kan, Mm-mm. itu masih bisa diatasi. Iya. Nggak sampai yang apa ya, kekerasan apa itu Mm-mm, nggak sampai kayak gitu. alhamdulillah. Alhamdulillah banget ini bu. Iya. Iya. Kan MI itu termasuk pondasi dasar ya bu Iya, yo. Kalau dari MI-nya anaknya udah kebentuk, anaknya bagus-bagus, guru MI-nya emang bener-bener bisa ngatur gitu kan, besok-besoknya juga masih tetap di jalur yang bener gitu bu. Amin. Bagi ibunya, kan kadang-kadang ada anak yang berprestasi gitu bu. Ibunya tuh kalau ngeliat anak kayak gitu mesti ikut bangga ya bu Bangga. ya. Kemarin juga baru saja 2 hari yang lalu itu kan ikut lomba olimpiade Iya. di MTS 6 itu, alhamdulillah sekolahan kami mendapat juara 3. Juara 3. Juara 3 Mapel IPA. Oh mapel Iya, IPA. Mapel IPA kebetulan kelas 4. Alhamdulillah pas kelasnya saya itu. Oh pas kelasnya jenengan. Alhamdulillah. Berarti ibu sebagai pembimbingnya ini wah. Bukan, pembimbingnya Oh, bukan. banyak. Oh, pembimbingnya Saya kan banyak. guru kelas, jadi ya banyak lah yang ikut andil dalam Gitu. mereka. MTS mana ibu? MTS 6 Rondo. Lanjut. Oh bagian sana juga. Itu termasuk dekat sekolah gitu bu. Udah agak jauh sih. Oh, agak jauh. 15 menit, 20 menit. Berarti anak-anak calon-calon nakes ini bu kayaknya. Dari IPA. Dari IPA, alhamdulillah saya Dari sudah IPA. merasa bangga sekali. Iya. Kan biasanya seringnya MM gitu tuh bu. Kalau Olim ya MM IPA, kalau enggak campuran MIPAS gitu. Tapi pas waktu itu sendiri-sendiri, IPA ada, matematika ada, IPS juga ada. Waktu itu yang IPS dapat juga kelas dapat 6 juga? tapi juara 5. Oh. Berhubung yang di situ kan Iya. yang diambil cuma juara 1 sampai 3. Jadi yang 5 itu Nggak ikut akhirnya. Iya. Yang dapat juara Tapi dari nilai peringkat 5 ya bu. iya, ya? peringkat 5. Wah, itu udah bagus itu bu. Alhamdulillah. Keren banget. Tapi sekarang jarang ya bu menurut saya yang emang dipisah-pisah. Sekarang kan IPA sama IPS bisa. Iya. Justru menurut saya lebih asyik yang kayak gitu karena belajarnya nggak bercabang, terus akhirnya anak lebih fokus ya ibu ya. Mendalami di satu bidang, terus potensi menang itu jauh lebih banyak lah. Memang anaknya ini ribet-ribet yang dapat juara 3 itu kalem anaknya dia. Cewek Yang ibu. Jawa. Oh cewek. Kalau yang kemarin itu malah dapat sekabupaten. Oh Itu sekabupaten. juara 1 IPAS. Kalau itu mapelnya IPAS. Iya, di kabupaten itu. Namanya Asnang. Tapi ada itu. Oh tadi ada. Iya. Ya ampun saya nggak tahu, harusnya IPAS. saya tanya Anaknya itu. gitu. Oh, Nggak banyak bicara. Oh, nggak banyak bicara. Sama ini Mesha juga gitu. Bentar. emang mungkin nggak berbakat di ngobrol bu biasanya kayak gitu. Iya, Ya kan? Iya. Menurut saya anak-anak yang pintar itu justru lebih ke pendiam, nggak neko-neko gitu loh bu. Iya, betul. Teman-temannya pada ngapain gitu dia tuh gak tertarik gitu loh bu. Udah di kelas biasanya iya kutu buku belajar, terus pas gurunya menjelaskan dia mendengarkan, lainnya mau rame dia tetap mendengarkan biasanya. Asma sama itu juga hafal juz 30 itu. Wah hafal juz 30 ya ampun.
Masya Asma Allah itu banget. yang juara 1 tingkat kabupaten, Iya, yang IPAS, iya. motor IPAS itu juga sudah jus 30. Wah, Ini Masya Allah beranjak banget ke ya Bu. jus 29. Jus Iya, 29. jus 29. Anak banyak ini yang sudah hafal jus Oh, 30. berarti memang ada program di Ada sekolahan program, ya iya, ada Bu? program di sekolahan Oh, Alfabet dari jus 30 dulu. jadi jus 30. Terus nanti beranjak ke 29. Iya, makin mundur Iya, diambil yang gampang gitu ya Bu iya, biasanya. iya. Surat Fatihah, Mm-mm. Yasin, Ar-Rahman. Ya, Yasin, Ar-Rahman sama siapa Udah, biasanya? itu aja, itu masih Oh, itu. itu aja, Iya, masih itu masih itu. aja. Metode apa Ibu di sekolah? Umi. Oh, Umi. Iya. Wah, saya pengen belajar itu, Bu. Bisa Saya nanti soalnya, ada gurunya yang di sini. ya Tadi saya ikut soalnya dulu Bu nggak tahu. Musaidah itu tadi yang guru Belum itu lihat guru saya. mengaji. Saya soalnya dari dulu pengen Umi karena menurut saya Umi tuh bagus mengajinya. Metode Umi ya. Ya, soalnya sebelumnya saya ndek yang Bu A sama Tilawati. Iya, alhamdulillah. Waktu itu kan iseng-iseng tau Bu. Dulunya saya tuh ngaji sendiri, les sendiri. Terus habis gitu ngajinya saya ngerasa kurang cocok di situ. Lesnya juga enggak. Akhirnya sama ibu dicarikan yang sekalian, terus ketemu metode itu. Terus saya pertamanya tipe-tipe anak yang kalau suruh ngaji muales. Terus makin gede kepikiran kan. Terus akhirnya alhamdulillah sempat ikut ibu wisuda. Sudah Iya, wisuda Tilawati. Oh iya, Wisuda Tilawati itu. Biasanya di sini kan ada juga, pasti di sana juga ada kayak Umi. iya Umi. Ya kayak gitu. Umi itu gurunya harus bersertifikat. Kalau Iya. nggak punya sertifikat nggak bisa dia ngajar. Iya sama ibu, harus mengajukan dulu. Dan ujiannya juga. Iya, ada munakosahnya. Ibu ini kayaknya juga mengajar ini ibu, Kalau saya ngajinya. dari kelas. Enggak Jadi mengaji kelas. juga bu. Bukan. Hmm. Guru ngajinya ngambil dari luar. Oh ngambil dari Iya, luar. ngambil dari luar. Wah berarti Ada emang empat itu ada guru, empat guru. khusus, iya, khusus mengajinya anak-anak. Hmm. Soalnya kan kenapa di NI itu dikasih guru ngaji, soalnya takutnya nanti kan ada anak yang sore mau berangkat ngaji, ada yang nggak mau kan. Nah, itu untuk mengantisipasi seperti itu, akhirnya NI itu mengadakan program Umi Iya, biar nanti bisa tetap ngaji setiap hari. iya. Kan karena harus balance ya bu ya di dunia sama di akhirat anak-anak. Ya pasti itu. Biasanya susah kalau dibilangi orang tuanya, kalau di sekolah kan mau gak mau dia harus ikut kalau nggak dimarahin gurunya. Wah ibunya ya ampun, saya terinspirasi banget ini ngobrol sama ibu. Inspirasi. Sepertinya Saya juga suka kok Mbak lihat sekolah di sini luas gitu ya. Iya. Saya tahu sekolah di sini itu kalau ada program seperti ini itu lewat teman saya. Teman saya kan kemarin anaknya juga di sini outbound di sini, outbound kelas di sini. Terus saya tanyain ini di mana kok bagus banget, kalau kan ngapain. Terus akhirnya di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Akhirnya saya lihat di web, Iya. terus nemuin nomor di situ. Akhirnya saya ngubungi kelihatannya itu tadi yang saya hubungi SMK-nya. Terus akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol, terus diminta untuk memberikan surat pengajuan kunjungan. Alhamdulillah, terus setelah itu ke Pak Agung, diarahkan ke Pak Agung. Iya ke Pak Agung. Iya, ke Pak Agung. Terus akhirnya komunikasi, akhirnya menyetujui. Nah, alhamdulillah sampai di sini. Alhamdulillah jadi ketemu saya. Iya. Terima kasih. Berarti yang kapan lalu saya ketemu temennya ibu kayaknya. Yang kapan lalu juga saya bu di sini. Iya. Nama saya itu RA. Iya. RA, KB sama TK kapan lalu kalau nggak salah. Itu ibu. Wah berarti ibunya temennya dari sini. Iya, saya tahu. Iya. Bagus Mbak. Iya. Penyambutannya juga alhamdulillah. Udah disambut apa aja tadi bu di bawah? Udah disambut apa aja? Sambut banyak, masakan es krim itu. Oh iya tadi saya tahu ada yang bawa udahan kesukaan anak-anak itu. Terus makan
makan es krim bareng ya. Mm-mm. Enak kok. Asli ya itu ya. Iya. Susunya asli ya. Dari susu belakang ibu, di belakang Perah ada sendiri. sapi ya, perah sendiri. Oh berarti ibunya belum ke belakang? Belum, baru sini. Oh baru ke sini. Senang terus ke sini. Waduh, Buat es krim terus ke sini. ini kalau Iya. ibunya saya ajak ngobrol terus gak jadi lihat sapi yang di Iya. belakang no. Harus ngobrol Banyak terus. ibu sapinya di belakang. Bisa Saya lihat, jadi bisa mengganggu ini. Ya sudah ibu, Iya. mungkin bisa dilanjut kita di obrolan-obrolan berikutnya. Jangan ragu ibu buat kesini lagi, nanti saya sambut Insyaallah. lagi. Kemauan bisa ketemu dan baca sehat. Iya, amin ibu. Terima kasih ibu atas waktunya.